Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang terdiri dari Hani Muawana, Romi Pradana, dan saya sendiri Laili Nur Inayah akan membahas tentang krisis hutang internasional dalam mata kuliah Seminar Keuangan Internasional. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan latar belakang utang luar negeri. Utang luar negeri merupakan bantuan luar negeri yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga pinjaman tersebut. Tujuannya untuk menutup kekurangan kebutuhan pembiayaan investasi dan untuk membiayai defisit transaksi berjalan, neraca pembayaran dalam rangka pembiayaan transaksi internasional sehingga posisi cadangan devisa tidak terganggu. Penyebab besarnya utang luar negeri. Yang pertama, strategi defisit anggaran. Yang kedua, tidak menyadari secara penuh biaya yang harus ditanggung di masa depan. Yang ketiga, adanya faktor sosial politik dari penentu kebijakan. Faktor sosial dan politik lebih dominan dibanding faktor ekonomi dalam melakukan utang. Bentuk pinjaman luar negeri dilihat dari bentuk sumber dananya. Yang pertama, pinjaman multilateral. Yang kedua, pinjaman bilateral. Yang ketiga, pinjaman sindikasi. Jika dilihat dari segi persyaratannya, pinjaman lunak dan pinjaman setengah lunak. Prinsip dasar penerimaan pinjaman luar negeri. Pinjaman yang diterima harus berjangka panjang dengan syarat-syarat yang ringan, yaitu syarat yang masih dapat dipenuhi secara normal dan wajar. Pinjaman yang diterima tidak disertai dengan suatu ikatan politik apapun dan dilandasi azas yang saling menguntungkan secara wajar. Jumlah dan syarat pinjaman disesuaikan dengan batas kemampuan untuk membayar kembali dan tidak menimbulkan beban yang terlalu memberatkan terhadap neraca pembayaran. Penggunaan dan penarikan dana pinjaman tidak terlalu ketat dan lebih disukai jenis pinjaman yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Sumber dana pinjaman harus jelas dan pihak kreditor dikenal mempunyai reputasi yang baik. Perlu adanya penganekaragaman atau diversifikasi sumber dan bentuk pinjaman. Penggunaan pinjaman tidak dibatasi untuk impor barang atau jasa dari negara pemberi pinjaman saja, tetapi hendaknya bebas digunakan untuk kepentingan impor dari negara lain. Di Indonesia, yang pertama, Jepang 45,5% atau 29,8 miliar US dollar atau 358 triliun. Selanjutnya ADB, Asian Development Bank 16,4% atau 10,8 miliar US dollar atau 129 triliun. Yang ketiga ada World Bank atau Bank Dunia 13,6% atau 8,9 miliar US dollar atau 107 triliun. Selanjutnya Jerman 4,7% atau 3,1 miliar US dollar atau 37 triliun. Selanjutnya ada Amerika Serikat 3,7% atau 2,3 miliar US dollar atau 28 triliun. Selanjutnya ada Inggris 1,7% atau 1,1 miliar US dollar atau 13 triliun. Selanjutnya ada negara atau lembaga lain sebesar 14,6% atau 9,6 miliar US dollar atau 115 triliun. Sejarah utang luar negeri Indonesia yaitu utang pemerintah kolonial Hindia Belanda, utang pemerintah Orde Lama, perkembangan utang pemerintah era Soeharto, utang luar negeri dengan persyaratan lunak, utang pemerintahan transisi pada masa kepemimpinan Habibie,
Utang pemerintahan reformasi pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid, utang pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, yang terakhir yaitu utang pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Pengaruh utang luar negeri di Indonesia. Dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara debitur. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan asing. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat pembiayaan rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dampak utang luar negeri. Dilihat dari sisi efektivitas, secara internal, utang luar negeri menghambat tumbuhnya kemandirian ekonomi negara, serta pemicu terjadinya kontraksi belanja sosial, merosotnya kesejahteraan rakyat, dan melebarnya kesenjangan. Secara eksternal, utang luar negeri menjadi pemicu meningkatnya ketergantungan negara pada modal asing dan pada pembuatan utang luar negeri secara berkesinambungan. Dari sisi kelembagaan, lembaga-lembaga keuangan multilateral diyakini telah bekerja sebagai kepanjangan tangan negara-negara dunia pertama pemegang saham utama mereka untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman. Dari sisi ideologi, utang luar negeri diyakini telah dipakai oleh negara-negara pemberi pinjaman, terutama Amerika, sebagai sarana untuk menyebarluaskan kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi implikasi sosial dan politik, utang luar negeri sebagai sarana yang sengaja dikembangkan oleh negara-negara pemberi pinjaman untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman. Pembangunan dan utang luar negeri pro dan kontra. Pandangan yang pro mengatakan bahwa utang luar negeri telah terbukti memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan di negara-negara berkembang. Sedangkan pandangan yang kontra berpendapat, utang luar negeri justru menciptakan ketergantungan baru yang berimplikasi luas, baik ekonomi maupun politik. Solusi pemecahan utang luar negeri Indonesia. Yang pertama ada debt swap solusi, yang paling sederhana mengatasi utang luar negeri adalah dengan mengoptimalkan restrukturisasi utang. Yang kedua, diplomasi ekonomi juga penting dilembagakan dengan sasaran untuk memperoleh keringanan dan penghapusan sebagian utang sehingga proses pengurusan sumber daya dapat dihambat. Yang ketiga, potensi internal pemerintah sendiri dengan menjaga kinerja makroekonomi dalam posisi yang stabil dan menstop utang luar negeri. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Pemerintah harus mempunyai kemampuan dan itikat baik untuk mengakhiri semua hasrat berhutang dan menolak secara tegas pengaruh dan tekanan dari negara lain yang ingin menjerat negara ini dengan hutang yang besar. Kesimpulan, utang pemerintah pada saat ini, khususnya utang luar negeri, sudah berperan sebagai faktor yang mengganggu APBN. Bahkan, faktor gangguan yang berasal dari utang luar negeri tersebut sudah menampakkan sinyal negatif pada pertengahan 1980-an ketika terjadi transfer negatif. Utang pokok dan bunga yang dibayar kepada negara donor dan kreditor ketika itu sudah lebih besar dari utang yang diterima oleh pemerintah. Hubungan utang dengan ekonomi rakyat terlihat pada dimensi APBN sekarang ini yang sulit dijelaskan sebagai bentuk anggaran suatu pemerintahan yang normal. APBN dengan beban utang yang berat, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri, merupakan simbol ketidakwajaran dari instrumen kebijakan ekonomi negara ini. Dalam keadaan seperti ini, maka ekonomi masyarakat sangat terganggu. Pada sisi lain, APBN sendiri merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang sangat penting. Tetapi sekarang instrumen tersebut sudah menjadi kartu mati yang tidak bisa dipakai secara luasa untuk kepentingan ekonomi masyarakat luas, termasuk kepentingan ekonomi rakyat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.